Cicerano Pulitasari, NIM 15. I am Harisma Purnatayu, NIM 18. And I'm Venus Teraswara, NIM 17. The first material will be presented by me. So, here's the point A41. We got an introduction. Task specifications are guidelines or blueprints used to create tasks systematically and consistently. Artinya itu pada bagian introduction ini, task specification atau specs dijelaskan sebagai pedoman atau blueprint yang digunakan untuk membuat tes secara sistematis dan konsisten. Specs bisa menjelaskan specs menjelaskan tes format, item structure, material selection, dan rationale of the test. Specs also help to maintain reliability, validity, and consistency. Konsepnya mirip seperti blueprint bangunan, walaupun hasil tes akhirnya bisa berbeda-beda, semuanya tetap dibuat berdasarkan struktur dari prinsip yang sama. Task specification membantu menyusun tes, menentukan format tes, struktur soal, pemilihan materi, serta alasan dibalik desain tes tersebut. Selain itu, specs juga penting untuk menjaga reliability, validity, dan konsistensi dalam suatu tes. Contohnya, ada dua tes bisa memiliki pertanyaan yang berbeda, tetapi tetap mengukur kemampuan dan tingkat kesulitan yang sama karena dibuat berdasarkan specification yang sama. The second is planning in test authoring. Different tests need different design depending on their purposes and context. Tests must fit students' needs, learning objectives, local context, time allocation, and skills being tested. Pada bagian ini dijelaskan bahwa setiap tes membutuhkan desain yang berbeda tergantung pada tujuan dan konteksnya. Jadi dalam membuat tes kita tidak bisa menggunakan satu aturan yang sama untuk membuat untuk semua situasi, karena setiap siswa dan lingkungan pembelajaran memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu tes harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, konteks lokal, waktu yang tersedia, dan juga kemampuan yang ingin diukur. Contohnya itu ada tes listening untuk anak SD itu berbeda dengan tes untuk mahasiswa karena kemampuan, tujuan, dan konteks belajarnya juga berbeda. And the next is guiding language versus samples. Test specification have two components, yaitu samples dan guiding language. Guiding language helps test writers create consistent test answers. Satu language. Satu adalah contoh untuk soal yang ingin dibuat. Sedangkan guiding language adalah penjelasan atau aturan yang membantu penulis tes membuat soal secara konsisten. Guiding language berisi petunjuk tentang bagaimana soal harus dibuat, misalnya format soal, cara menyusun pilihan jawaban, dan aturan agar soal tetap sesuai dengan tujuan tes. Misalnya dalam multiple choice test, guiding language dapat menjelaskan bahwa soal harus memiliki satu jawaban benar dan beberapa distractor atau jawaban pengecoh yang tetap masuk akal. Jadi guiding language membantu writer membuat item test yang konsisten dan tetap sesuai dengan skill yang ingin diukur. The next material will be presented by Kenya. Okay, the next we have congruence or fit to spec. So congruence is the degree to which a new item matches an existing specification. New test items follow the same purpose and structure as previous item. For the key characteristic, the congruence has similar class structure, similar inferential reading skill, level of difficulty, and answer pattern. Jadi congruence adalah tingkat kesesuaian antara
kita sebagai calon guru atau house teachers design better and most consistent test. I think that's all from me. For the next explanation, we'll explain by the teacher. Okay, next point is the true genesis of evaluation. So the design is often based on familiar test formats called artificial types. Therefore, creative tests can become a form of reverse engineering that helps maintain validity and reliability in language assessment. So it means creating completely original test question is difficult because teachers and test developers often use familiar test formats called archetypes. These archetypes come from past experiences, textbooks, and common teaching practice. As a result, test design often becomes a form of reversing engineering where existing test models are adapted to measure language skill. Although theory is important in testing, familiar test form can still help maintaining quality and reliability in language assessment. Jadi ini maksudnya adalah ketika kita berusaha untuk membuat sebuah tes, pertanyaan tes itu teman-teman. Nah, kita tidak bisa sepenuhnya membuatnya secara original. Original itu apa sih? Ya itu guys ya. Keoriginalan itu bisa gimana sih itu ya? Nggak jelas. Nah, kayak bisa disebut sebuah karya atau sebuah hasil bisa disebut original itu jika semua elemen ataupun semua objek yang kita gunakan itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Nah, tapi ketika kita membuat sebuah tes asesmen itu tidak bisa sepenuhnya bersifat original. Karena apa? Karena tentu kebanyakan kita itu pasti mengadaptasi dari soal-soal sebelumnya sudah pernah digunakan dan kemudian dimodifikasi. Nah, hal itu dilakukan untuk apa sih? Untuk tetap menjaga validitas dan reliability dalam asesmen bahasa. Jadi tidak bisa asal-asalan gitu teman-teman, tidak bisa atas dasar teori kita sendiri gitu. Next one is driver test assembly, operation and maintenance. Driver testing has organized test development systematically because its specification can produce many similar test items. Over time, this item can be stored in an item bank and be used for new tests. Familiar test specification also creates stability and trust in the testing system, making test administration and educational planning more predictable and efficient. Nah, ini tuh bisa hampir sama seperti penjelasan sebelumnya teman-teman. Intinya spesifikasi di dalam sebuah soal tes itu bertujuan dan membantu untuk developer soal tes itu lebih terorganisir dan sistematis. Nah, karena kenapa? Karena pastinya akan menghasilkan soal-soalnya tes yang hampir mirip dari yang sebelumnya dengan yang sekarang. Contohnya ya, kalau contoh paling umumnya itu ketika kita waktu zaman masih sekolah dasar, kita itu kan masih ada UN ya teman-teman.
yang dulu sempat jadi isi soal yang mana ketika kita menyusun beberapa soal kita tidak bisa langsung memilih soal-soal tersebut untuk bisa diujikan kepada para peserta. Namun itu harus melalui diskusi dan pertimbangan antara kita dan juga para dosen yang mana beliau-beliau sudah ahli mengenai soal-soal tersebut. And next is discussion and transparency are essential so that all stakeholders understand the reason behind test, development, and change. Diskusi dan transparansi sangat penting agar semua pihak memahami alasan dan tujuan perubahan dalam tes. Nah, ini tuh penting teman-teman karena setiap orang itu kan biasanya punya pendapat yang berbeda. Nah, dengan adanya diskusi dan transparansi ini itu memudahkan pemahaman setiap setiap personil yang ikutan dalam membuat tes soal ini. Kemudian juga bisa jika hasil diskusinya secara transparan sehingga kita yang merupakan para murid atau para peserta ini bisa mengerti, oh bisa soal-soal tahun ini dengan soal-soal tahun kemarin itu ada perbedaan sedikit. Nah, ternyata para pengembang soal memberikan hasil diskusi yang transparan yang mana itu bisa dimengerti oleh kita. Oh jadi alasannya itu begini oh gitu. And next and the last is all stakeholders should be involved to create a more collaborative, evidence-based, and effective testing system. Jadi semua pihak dapat terlibat dalam pengembangan tes sehingga proses evaluasi menjadi lebih terbuka, kolaboratif, dan berbasis bukti. Okay, next. Okay, the summary atau the ringkasan, the conclusion is generally test specification are blueprints used to create tests systematically. They include several test items and guiding instructions that can continue to evolve through discussion and collaboration. Although the design of the experience for familiar test model, creativity, and continuous improvement remain important. Well, the specification also help test developers revise and strengthen test when changes are needed. Okay, I think that's all for our group. And we gonna do Q&A session. So for everyone wanna ask, please raise your hand first. Semester 1. Semester 1. Semester 2. Semester 3 tak? Pak Filis tak? Iya. Anjir. Ya wes, sebentar nih guys. Soalnya sih sebenarnya ini enggak ini kan enggak bahkan kita mesti mengadaptasi dari soal-soal yang ini sudah ada yang sudah valid. Terus kita kemudian kita soal itu mana yang saya tuju baru lah soal itu. Nah terus menurut kalian sebagai si pembuat soal, bagaimana soal yang diadaptasikan ini itu tidak menimbulkan miss atau tidak keluar dari kompetensi yang ingin diajarkan. Walaupun sama ya, walaupun soalnya sama, tapi ketika diperbarui malah kompetensinya itu keluar dari yang seharusnya diujikan untuk soal ini. BET menimbulkan kebingungan kepada si penjawab soal. Sudah. Siap.